Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan HIV dan AIDS secara komprehensif. Karena pasien HIV AIDS itu juga salah satu dari bentuk pasien yang kategori paliatif karena memang mereka harus hidup selamanya dengan HIV karena selama ini sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan virus HIV Oke. Lanjut, yang pertama adalah pengertiannya adalah suatu konsep perawatan yang menyeluruh, membentuk suatu jejaring kerja di antara semua sumber daya yang ada dalam rangka memberikan pelayanan dan perawatan holistik menyeluruh dan dukungan yang luas bagi orang dengan HIV/AIDS dan keluarga Artinya perawatan HIV/AIDS secara komprehensif adalah diberikan suatu pelayanan yang menyeluruh dan dukungan. Ini sama dengan paliatif Paliatif juga tidak hanya melihat pasiennya saja, tapi keluarga, lingkungan, jadi semuanya diberikan perawatan secara holistik sehingga si pasien HIV itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jangan sampai pasien HIV justru akan menemukan kedapatan AIDS. Nah, itu bisa memperburuk keadaan si pasien. Karena HIV itu berhubungan dengan imunitas si pasien. Oke. Ini adalah ketika seseorang terinfeksi virus HIV, maka dia harus datang ke secara sukarela, datang ke VCT, yaitu Voluntary Counseling and Testing, atau bisa diartikan sebagai konseling dan tes HIV secara sukarela. Kita harus memberikan penjelasan kepada pasien bahwa perlu untuk dilakukan pemeriksaan secara sukarela apabila dia merasa ada tanda dan gejala atau mungkin punya riwayat tertularnya HIV. Layanan ini adalah untuk membantu pencegahan, perawatan serta pengobatan bagi penderita HIV dan AIDS VCT bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit maupun klinik-klinik yang menyediakan pelayanan VCT. PLHA atau itu sama dengan ODA People Live with HIV and AIDS. Dukungan yang diberikan yang pertama adalah ada health post yaitu pos kesehatan atau penyedia perawatan kesehatan dasar keluarga berencana di daerah pedesaan Kemudian adanya dispensaris atau apotek harus didukung Jadi, selain dari pos-pos kesehatan juga harus dekat dengan pelayanan obat. Pasien juga bisa memilih tradisional meningkatkan imunitas, atau juga dengan orphan care, yaitu proyek perawatan diciptakan untuk mendidik yaitu seperti edukasi yang diberikan kepada pasien dengan HIV. Kemudian pasien HIV harus berhubungan juga dengan NGO. NGO adalah singkatan dari Non-Government Organization yaitu merupakan organisasi atau kelompok yang beraktivitas di luar struktur politik, atau kalau di Indonesia kita bisa menyebutnya dengan LSM lembaga sebagai LSM, yaitu tujuannya untuk mementingkan atau memberikan support kepada orang dengan HIV/AIDS Kebanyakan orang dengan HIV/AIDS ini lebih cenderung untuk menutup diri harga dirinya mulai terganggu. Ketika harga dirinya terganggu, maka imunitas pun akan turun. Nah, itu sangat berbahaya bagi orang dengan HIV/AIDS.
Kemudian dukung dengan spiritual. Ini yang paling penting adalah spiritualnya. Bagaimana spiritual orang tersebut? Ajarkan bagaimana cara beribadah, ajarkan bagaimana cara mengenal Tuhannya. Kemudian ya grup, yaitu grup-grup remaja yang seusia dengan dia, ya, bentuk untuk ikut dalam kegiatan tersebut, jangan sampai dia menyendiri. Kemudian volunteer, ya, ada orang-orang yang secara sukarela untuk membantu, itu penting. Kemudian berikan pelayanan paliatif, ya. Karena orang dengan HIV itu tadi dia tidak bisa sembuh lagi, maka harus diberikan pelayanan paliatif. Kemudian emosional dan spiritual support, ya, dukungan spiritual dan emosi. Kemudian self care, ajarkan mereka bagaimana cara merawat diri apabila mereka sudah memiliki AIDS, ya. AIDS itu kan infeksi yang didapat, ya, setelah imunitas orang HIV itu turun, ya. Kemudian diperlukan spesialis dan spesialis care facilities, ya. Diperlukan juga yang namanya khusus, tempat-tempat khusus, fasilitas khusus untuk perawatan. Mungkin bisa rumah paliatif, ya, peer support, ya, atau ada dukungan dari teman-teman sebaya seusia dia. Kemudian district health clinic hospice, ya. Bisa district hospice itu rumah sakit daerah, ya, hospice care, ya, artinya klinik-klinik, ya, pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan HIV/AIDS. Oke, pelayanan dan dukungan orang dengan HIV/AIDS, ya. Pencegahan, ini yang pertama adalah pencegahan, jangan sampai menulari dan ditulari, itu yang penting. Ketika Anda sudah ketemu dengan orang HIV, sampaikan, jangan sampai menulari kepada orang lain. Begitu juga yang belum tertular, jangan sampai ditulari, ya. Kemudian apabila sudah tertular, ya, terpajan dengan HIV, ya, maka konseling, berikan konseling dan tes HIV secara sukarela, ya. Untuk daerah-daerah tertentu yang perkembangannya sangat cepat seperti di kota-kota besar, mereka harus sadar diri untuk melakukan pemeriksaan, tentunya didukung oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada PEP, ya, post exposure prophylaxis, atau bisa disebut dengan PEP, adalah bentuk perawatan darurat untuk mencegah HIV, ya. Artinya ada tindakan-tindakan ketika orang tersebut sudah terinfeksi HIV harus segera dilakukan PEP. Kemudian PMTCT, ya, preventive multi-to-jet transmission. Nah, ini apabila ada seorang ibu hamil, ya, didiagnosis dia terkena HIV karena tertular oleh suaminya, maka dia harus ikut tes, ikut konseling, ya, ikut VCT supaya anak yang dilahirkan nanti dia tidak tertular HIV. Bisa, ya, anak bisa tidak tertular HIV, ya, selama mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, ya. Yaitu ketika dia punya anak harus pilihan, ya, kondisi imunitasnya harus bagus, ya, kondisi viral loadnya berapa, ya, semuanya harus, CD4 nya berapa, harus sesuai, ya, sehingga dia tidak menularkan pada anaknya. Ketika melahirkan pun harus pilihan, harus dengan sesar, tidak boleh normal. Ketika menyusui harus ada dua pilihan. Ketika dia mau siap untuk menyusui ASI, maka harus 6 bulan tanpa didampingi dengan minuman apapun, makanan apapun selama 6 bulan. Tidak boleh. Kalau memang mau ASI, tidak boleh air putih, tidak boleh susu apapun, ASI. Tapi kalau dia mampu untuk beli susu formula, maka dari awal harus pakai susu formula dan tidak boleh menggunakan ASI, ya. Ketika HIV tersebut sudah positif, maka perlu dukungan psikososial spiritual, ya. Itu penting. Terapi penyakit terkait HIV, ya, harus berikan obat, pengobatan komplementer, ya. Kemudian ketika seseorang itu sudah terkena AIDS, ya, harus ada profilaksis dan pengobatan IO, infectious opportunistic, infeksi yang terkena setelah tertularnya HIV, ya, ada obatnya. Kemudian antiretroviral terapi, ya,
ada ARV berikan ketika dia sudah kena AIDS. Kemudian fase terminal ya, manfaat ya, sampaikan manfaatnya perawatan di rumah ya, dan perawatan paliatif itu berperan penting ketika seorang pasien sudah didiagnosis positif HIV ya. Ingat, kita adalah perawatan paliatif itu ketika seseorang sudah dinyatakan positif HIV, maka dia sudah masuk dalam perawatan paliatif ya, sampai terminal, sampai meninggal. Beberapa aspek perawatan HIV dan AIDS komprehensif dan berkesinambungan. Pertama, VCT ya, voluntary counseling test ya, seseorang harus dengan sukarela untuk melakukan tes konseling. Kemudian tata laksana IO kalau sudah terkena AIDS ya. Kemudian asuhan keperawatan ya. Perawatan di rumah, asupan gizi, dan juga KDS atau kelompok dukungan sebaya, peer group ya. Oke. Selanjutnya adalah menurunkan stigma. Ini yang penting, perlu pemahaman bahwa HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan gitu ya, atau makan bersama, tapi HIV menular melalui cairan ya, cairan dari si pasien yang terkena HIV. Kemudian dukungan sosial ya, supaya mereka bisa melakukan aktivitas kembali normal sebetulnya, karena dia tidak menular dengan cuma jabat tangan atau berdekatan. Kemudian kasih pendidikan dan latihan untuk meningkatkan produktivitas si pasien. Kemudian diberikan sistem rujukan yang benar. Interaksi antar komponen ya, untuk orang dengan HIV/AIDS ini saya ambil dari referensi dari perkuliahan dulu ya, dari perkuliahan yang saya lakukan ya. Orang dengan HIV/AIDS dan keluarga, pengobatan perawatan, VCT ya, PMDCT, profilaksis, pengobatan ART terlaksana, MS dan gizi. Kemudian interaksi antar komponen yang lain dan dukungan sosioekonomi. Ekonominya biasanya bermasalah karena dia sudah pasti susah untuk mendapatkan pekerjaan yang normal. Kemudian dukungan material, jaminan ekonomi, dan jaminan hidup layak. Berikan mereka keterampilan supaya bisa hidup layak. Kemudian dukungan HAM, nah, hak asasi dia untuk mendapatkan pekerjaan, hak asasi dia untuk bergaul. Kemudian berikan payung hukum ya, menghapus stigma, hilangkan diskriminasi, lakukan perencanaan dan partisipasi orang dengan HIV/AIDS, kesetaraan kesempatan ya, dan dukungan psikologis, konseling, dukungan pada yaitu dukungan masyarakat, dukungan spiritual ya, dekatkan mereka. Prinsip dasarnya dalam perawatan pasien dengan HIV yang pertama adalah efisien dan efektif ya. Artinya efisien waktu, efektif sumber dayanya gitu ya. Kemudian berikan penghargaan ketika dia berhasil ya, ketersediaan, kemudian kesetaraan ya. Di sini adalah ketersediaan fasilitas kesehatan, kesetaraan ya, artinya memiliki kesempatan yang sama dengan orang yang sehat, dan koordinasi dan integrasi, artinya integrasi sistem yang yang suatu sistem yang bisa menjadi satu keutuhan ya. Artinya pasien dengan HIV/AIDS dia memiliki kesempatan yang ya, koordinasi dan integrasi. Kemudian sebelum program ART, pasien ya, antiretroviral virus ya, dia mendapatkan profilaksis ya, tata laksana IO, pencegahan dan perawatan paliatif. Program ART, antiretroviral virus, antiretroviral terapi ya, itu pada pasien dengan HIV kronis ya. Untuk mendapatkan program ART ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasien dengan HIV/AIDS. Selama program ART, pasien harus patuh untuk selalu datang ke klinik.
patuh dengan program pengobatan, nutrisi yang ada kuat, pola hidup yang sehat, kemudian berikan dukungan psikososial dan universal precaution ya. Jangan sampai dia menularkan kepada orang lain. Orang dengan HIV/AIDS itu akan selalu berhubungan dan membutuhkan siapa saja yang bisa membantu orang dengan HIV/AIDS, yaitu yang pertama perawat pastinya. Kita memberikan perawatan paliatif, konselor ya. Dia akan selalu konsultasi ya tentang masalah kehidupannya, karena tidak mudah hidup setelah divonis HIV. Kemudian relawan sosial ya, cari relawan sosial yang mau mendampingi dia dan supaya dia tetap produktif. Kemudian perawatan paliatif, dokter dan farmasi juga bekerja sama dengan ahli gizi. Sebagai tim, perawat harus partisipasinya aktif, tidak boleh pasif, memberikan input untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya. Bagaimana supaya pelayanan kepada orang HIV itu bagus, konsultasi dengan anggota tim lain ya. Saling memberi dukungan pada sesama perawat ya. Tujuan keperawatan dalam keperawatan komprehensif ya, menurunkan yaitu morbidity dan mortality. Meningkatkan morbidity itu adalah angka kesakitan ya. Sedang mortality adalah angka kematian. Meningkatkan QL, quality of life ya, meningkatkan kualitas hidup si pasien, memberikan asuhan perawatan dan pencegahan. Peran perawat dalam perawatan komprehensif ya. Ada perawatan kronik, perawatan akut, promosi dan pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, jangan sampai penyakitnya menular, perawatan paliatif, berikan dukungan ya agar pasiennya tetap semangat ya, memiliki tujuan hidup, kemudian dukungan mental dan advokasi yaitu untuk membuat keputusan ya. Keputusan apa yang harus dipegang oleh pasien, maka kita harus dampingi dan manajemen rujukan. Tata laksana HIV kronis yaitu testing and counseling ya, artinya dites ya, dites dan diberikan konsultasi ya, ini karena sangat berat ketika seorang pasien yang ingin melakukan tes HIV. Heart monitoring, ketika sudah dites maka harus dimonitor, jangan dilepas, takutnya dia akan menularkan kepada orang lain. Symptom management, ketika ada gejala-gejala yang muncul ya, maka harus segera diatasi, jangan sampai gejala tersebut bisa menyebabkan menjadi AIDS. Medication adherence monitoring, artinya pemantauan kepatuhan pengobatan, jangan sampai dia lepas ya. Buat health promotion, pasien education, berikan edukasi. Empowering patient to make their own choice ya, memberdayakan pasien untuk membuat pilihannya sendiri. Oke. Peran perawat dan perawatan akut, melakukan pengajian tentang tanda dan gejala, memberikan intervensi non farmakologi bijaksana, merespon pengobatan, memonitor orang dengan HIV dan monitoring program pengobatan. Kemudian nursing roles ya, in health promotion ya. Nursing role, peran perawat dalam promosi kesehatan dan pendidikan ya, yaitu teach health promotion, promosi kesehatan, ajarkan tentang promosi kesehatan. Promote healthy practice ya, prolong the asymptomatic stage ya, artinya promosikan praktik sehat yang memperpanjang tahap tanpa gejala. Kemudian assess and use a sense of family member ya, the knowledge is for teaching, menilai dan menggunakan pengetahuan pasien dan anggota keluarga saat ini sebagai dasar untuk memberikan tambahan pengetahuan. Nursing roles in prevention for pasien ya, sama yang pertama assess ya, melakukan pengkajian, menilai, mengidentifikasi resiko infeksi HIV, kemudian intervensi ya, counsel the benefit of the testing, intervene ya, gitu ya, beri nasihat tentang manfaat tes dari HIV ya.
Untuk apa? Untuk pencegahan, tidak menular pada keluarga, tidak menular pada pasangan ya. Nah, itu yang penting. Kalau sehat, alhamdulillah. Educate on HIV transmission, and risk reduction ya. Mendidik penurunan HIV dan pengurangan resiko. Refer the testing HIV facility care and support. Rujuk mereka ya, jangan lupa kalau sudah ditesnya positif maka harus lakukan rujukan untuk memberikan perawatan dan dukungan. Kemudian educate the testing HIV negatif about prevention. Berikan pendidikan kepada mereka yang hasil tesnya negatif untuk selalu melakukan pencegahan, tidak mendekati lagi dengan HIV. Nursing rules and disease prevention in the clinical setting, yaitu reduce transmission of infection ya. Jadi peran perawat di dalam pencegahan penyakit ya, di rumah sakit ya, di klinik, yaitu dengan mengurangi transmisi infeksi. Praktis standar precaution atau gunakan standar precaution ya, universal precautionnya standar ya, jangan sampai asal-asalan. Oke, model optimal standard precaution and advice focus on proper use ya. Modelkan tindakan pencegahan standar yang optimal dan beritahu rekan kerja tentang penggunaan yang benar. Know the post exposure prophylaxis ya, protokol health facility, yaitu ketahui protokol profilaksis pada pajanan ya. Encourage ya, beri dorongan untuk implementasi pada PEP jika diperlukan oleh pasien. Nursing rules in mental health ya, peran perawat dalam kesehatan jiwa. Yang pertama adalah psychological mood disorder are common in patient with HIV. Gangguan psikologi atau mood itu sering terjadi pada pasien dengan HIV. Tidak pasti, kenapa? Karena yang mereka pikirkan, wah bentar lagi meninggal, bentar lagi mati, dan tidak ada orang yang mau dekat. Nah itu karena sudah diinfeksi HIV akan sulit sekali untuk bergaul ya, makanya psikologisnya, moodnya akan diserang. Nurses can assess and intervene on a variety of mental health issues ya. Perawat dapat menilai dan melakukan intervensi pada berbagai masalah kesehatan mental si pasien. Nursing in patient support and atau advocacy ya, peran perawat pada dukungan pasien dan advokat ya, yaitu dengan identifikasi kebutuhan dan rujukan ya, pelayanan yang sesuai dalam pengaturan klinis atau komunitas ya. Kemudian advocate for patient when needed ya, advokasi untuk pasien yang memang dia membutuhkan ya. Kemudian mendukung support patient achievement of needs ya, mendukung capaian yang dibutuhkan oleh pasien seperti informasi pasien ya, informasi untuk pasien atau biaya yang harus digunakan oleh pasien. Nursing and referral management, peran perawat dalam rujukan ya, manajemen rujukan. A functional referral system with link to other facilities ya. Sistem rujukan fungsional dengan tautan ke fasilitas atau layanan lain dan umpan balik ya. Penting untuk melayani semua kebutuhan perawatan komprehensif pasien. Kemudian sebagai contoh, our service include community and home ya. Contoh layanan yang termasuk layanan berbasis komunitas di rumah dan kelompok pendukung ODA. Artinya setelah dia keluar dari rumah sakit tetap harus diikuti untuk memberikan komunitas yang bisa memberikan dukungan bagi pasien dengan HIV/AIDS ya. Kemudian sistem rujukan harus menyertakan umpan balik kepada dokter yang merujuk untuk menentukan apakah kebutuhan pasien sudah terpenuhi atau belum. Nursing and palliative care and end of life care ya, ini peran perawat pada perawatan paliatif sebagai end of life ya, akhir dari kehidupan ya, perawatan dari akhir hidup si pasien, yaitu palliative care begins at the time of the diagnosis and provides convalescence to management throughout life ya, throughout life. Artinya paliatif itu diberikan pada saat diagnosis itu sudah ditentukan pasien HIV ya, itu harus sudah berikan perawatan paliatif ya dengan diagnosis. Kemudian memberikan kenyamanan kepada pasien ya, dan mengurangi
tanda gejala. End of life care is focused on assisting the patient and family to have the highest quality of life possible, ya. Perawatan akhir hidup difokuskan pada membantu pasien dan keluarga untuk memiliki kualitas hidup yang setingginya, ya, sebaik-baiknya. Peran perawat dalam dokumen, ya, dalam perawatan, ya, dalam dokumentasi perawatan, ya, yaitu dokumentasi perawatan yang lengkap, ya, kemudian merekam temuan penelitian dan intervensi dari waktu ke waktu untuk mengelola HIV/AIDS. Nursing rules relies, ya, 4 step for getting it right. Yang pertama, make time for the patient, artinya luangkan waktu untuk pasien. Karena biasanya pasien dengan HIV konsultasinya sangat panjang dan sangat lama, maka kita harus punya waktu untuk menjelaskan tentang penyakit HIV itu apa, bagaimana pencegahannya, dan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, use an open, supportive, non-judgmental approach, ya. Gunakan pendekatan yang terbuka, berikan dukungan, dan tidak boleh menghakimi, itu yang penting. Ya, jangan menghakimi, kamu orang yang berdosa, kamu orang jahat, ya, kamu orang kotor, tidak boleh. Kita harus memberikan support dan pendekatan yang terbuka. Maintain current knowledge, ya, pertahankan pengetahuan yang dia miliki. Kemudian believe in the importance of your role, ya, percayalah pada pentingnya peran kita, ya. Kemudian selanjutnya adalah peran perawat. Seberapa penting peran perawat, ya, pada pasien dengan HIV. Some nurses may feel their role is unimportant or they are just nurses. Ya, beberapa perawat merasa bahwa peran mereka itu tidak begitu penting. Mereka hanya merasa sebagai perawat, gitu kan. Kemudian nurses roles and their families are vital, ya. Peran perawat dalam merawat pasien dengan HIV/AIDS itu sangat penting. Itu yang kita pahami, ya. Kemudian perawat adalah garis terdepan tugas kesehatan, karena kita lah yang selalu 24 jam dekat dengan pasien, setiap saat, setiap menit kita yang paling dekat dengan pasien. Oke, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, kalau ada diskusi nanti kita lanjutkan diskusi dalam daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.